Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Silakan duduk para pelayan Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian, umat yang dipilih Tuhan buat pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Banyak orang di luar sana yang tidak dapat memuji Tuhan. Kemalangan-kemalangan akan terjadi. Tetapi berbahagialah saudara yang memuji Tuhan pada hari ini. Amin saudara. Perlu kami sampaikan, karena perlunya Injil ini diberitakan. Bapak Gembala sedang pelayanan di Kisaran. Selesai dari Kisaran langsung ke Siantar. Doakanlah supaya dia tetap sehat dan Injil ini boleh memenangkan banyak jiwa. Jadi saya yakin setiap apa yang kita akan lakukan harus berpadangan dengan apa yang Tuhan mau. Buat hari ini firman Tuhan dalam sesi yang kedua, kita mau lihat firman Tuhan dalam kitab Kejadian Kejadian 39 ayat 1 dengan ayat yang ke-4. Saya membaca bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Kita membaca dengan respons ceria supaya kita sama-sama diberkati. Saya diberkati, saudara diberkati. Amin saudara. Oke, Yusuf di rumah Potifar. Ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat sesuatu dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas namanya dan segala nikmat yang diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Saya ulangi 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Amin firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, temanya ialah penyertaan Tuhan membuat kita berhasil. Penyertaan Tuhan membuat kita berhasil. Amin. Sebab tanpa Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Ya. Tetapi oleh karena Tuhan membuat kita berhasil. Yusuf seorang penurut dan taat kepada ayah ibunya dan kepada saudaranya. Teristimewa dia taat kepada Tuhan. Dia melakukan perintah-perintah Tuhan. Dia melakukan pekerjaan menjadi gembala bagi keluarganya. Dia lakukan dengan baik. Setiap pagi dia membawa domba-domba. Sore hari dia bawa pulangkan ke kandang. Setiap hari dikerjakan oleh Yusuf. Sehingga dia mendapat kasih yang istimewa dari ayah.
setiap ayah dan ibu pasti dia mengajarkan yang baik. Amin, saudara. Ada pernah di sini bapak atau ibu mengajarkan yang tidak baik? Tidak pernah. Pasti yang terbaik diberikan kepada Yusuf. Dia punya abang banyak. Yang gembalakan kambing domba ini Yusuf bawa ke padang gurun. Dia lakukan dengan setia dan taat. Sebab dia yakin bahwa orang tuanya itu adalah yang sangat dihormatinya. Orang tua saja dihormati, apalagi Tuhan. Amin, saudara. Tuhan itu yang selalu memberikan, yang membuat dia itu diberkati. Saat dia mengembalakan kambing domba, dia selalu bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Dia selalu percaya ada sukacita yang berlimpah-limpah dengan Tuhan. Dia selalu angkat pujian kepada Tuhan. Dia selalu senang, saudara, bersukacita. Karena dia percaya bahwa apa yang dikerjakan Yusuf itu berhasil. Mula malapetaka yang terjadi kepada Yusuf saat dia bermimpi. Tanpalah sakit hati dari abang-abangnya. Karena berkas-berkasnya semua abang-abangnya ini memuji berkas-berkas Yusuf. Apa dikatakan? Enak aja kau paling kecil, kau pula yang mau disanjung-sanjung. Mulai saudara timbul benih-benih yang tidak baik. Mulai saudara banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan. Saya ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali abang adik ini gak pernah akur ini. Ada aja perseteruannya. Ya, yang satu ibu dan ayah. Tetapi jika kita tinggal di dalam Tuhan, melakukan perintah Tuhan, tidak ada yang gak akur. Gak ada. Ada orang pernah cerita begini, saya punya edak satu aja pun yang susah, gak bisa aku kan. Saya punya edak 6, tapi tidak pernah pertikaian terjadi. Karena apa? Saya tidak mau mengalah. Saya mengalah bukan saya kalah, tapi meninggikan nama Tuhan. Selesai. Gak ada yang perlu diperdebatkan. Ada orang sampai ngotot-ngototan, berdebatkan, tapi gak ada hasil. Yang ada apa? Pertikaian, sakit hati. Sampai dibilang orang Batak ini mardobo di tanah orang. Tadi mana ada tanah merah? Kalau aku tahu ada tanah merah. Tanah liat yang kuning ada. Tapi jangan ada kita dari jemaat GBL harmonis seperti itu. Amin, saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Iya, jangan. Karena neraka tempat kita kalau ada seperti itu. Tapi harus siap mengampuni, mengalah untuk menang. Ada 3 topik yang saya kutip dalam kitab pembacaan kita. Yang pertama ialah Yusuf selalu berhasil karena kasih karunia Tuhan. Ya, Yusuf itu selalu berhasil karena memiliki kasih karunia Tuhan. Kalau kita baca perjalanan kehidupan Yusuf, itu luar biasa, saudara. Ya, kecil dia dibuang ke sungai. Musa itu ya, Musa apa Yusuf?
Musa atau Yusuf? Kupikir nggak fokus ya. Yusuf ini luar biasa saudara. Perjalanan hidupnya dia bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang dia dapatkan, yang dia miliki, itu luar biasa. Jadi kita pun harus menyadari, harus mengaku kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, bukan karena hebat, gagah kita, bukan karena saya pintar mencari uang, bukan saya pintar karena apalagi untuk mau membuat hidup ini berhasil. No, tidak. Tetapi karena kasih karunia. Jadi itu harus kita sadari. Yusuf sadari, biar aku sebagai pengembala kambing domba ayahku, tetapi aku dengan sukacita, dengan bangga melakukannya. Sekalipun mungkin karena gak dicatat, pasti kan orang, kau itu kan hanya penggembala domba, kata abangnya. Udah, kau jangan malah banyak cakap. Diam aja di situ. Abang-abangnya semua berpostur tubuh yang besar, kekar. Dia kecil, saudara. Ya, jadi disangka abangnya itu kalau penggembala kambing domba itu gak usah banyak cerita ngomong, udah gembalakan aja. Pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore. Tetapi Yusuf ini tahu bahwa setiap mimpi yang sudah dia mimpikan itu dia terus menyusul kepada Tuhan. Apa artinya? Tuhan beri arti kepada Yusuf sehingga dia tetap setia, tetap lakukan, tetap dekat kepada Tuhan. Karena apapun yang dia rindukan, di depan ada Tuhan untuk membuka jalan itu bagi Yusuf yang akan terbukti. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, adakah ayatnya firman Tuhan itu yang berkata bahwa setiap memiliki kasih karunia supaya kita tetap berhasil mengikuti Yesus? Banyak orang mengikuti Yesus ini tidak sepenuh hati, saudara. Padahal Tuhan katakan kita harus mengikuti Yesus itu dengan penuh. 6 hari, kenapa saya sering ingatkan? 6 hari cukuplah. Tuhan itu kan adil, lebih dari adil. Menurut saya, Tuhan itu lebih dari adil. Enggak dia ambil 6 hari, 1 hari buat kita, enggak, saudara. Tapi dia tahu bahwa 6 hari buat kita, 1 hari itu Tuhan izinkan kita untuk menguduskan diri kita, datang ke rumah Tuhan, membawa persembahan kita, membawa penyembahan kita, membawa pujian kita kepada Tuhan, membawa hati kita, syukur kita kepada Tuhan. Persembahan itu yang berapa, saudara? Karena Tuhan itu kaya, amin. Dia gak butuh duitmu. Yang membutuhkan duitmu, uangmu adalah pekerjaan Tuhan, amin. Berikan satu kemuliaan bagi Tuhan. Jadi jangan ada saudara bilang orang hepeng. Sakit orang mendengar. Padahal yang dikasih 2.000-nya, 5.000-nya. Kenapa ada orang hepeng? Pekerjaan Tuhan butuh uang, amin. Perawatan gereja butuh uang. Yang menikmati siapa? Kita. Jadi apa yang bisa kita perbuat? Ya perbuat aja. Gak bisa, gak usah ngedumel. Diam aja, berdoalah. Supaya bilang gini, Tuhan berikan aku berkat. Doaku sering begitu. Bukan aku bilang, Tuhan berikan aku berkat untuk diriku sendiri. Ya, Tuhan berkati kami supaya pekerjaan ini bisa diberkati. Begitu. Ini kuungkapkan, saudara, kalau yang dicari pelayanan Bapak Gembala ini buat keluarga kami, gak tahu aku mau bilang, tapi kami gak mau egois karena kasih karunia Tuhan diberikan yang luar biasa. Ya, kasih karunia Tuhan. Pas mau berangkat penginjilan ada uangnya. Kalau nggak berangkat penginjil gak ada uang. Kan luar biasa kan?
Tapi yang luar biasa itu apa? Semua dicukupkan oleh Tuhan. Itulah pekerjaan. Yusuf pun sadar, sekalipun dia menggembala kambing domba, dia percaya akan firman Tuhan. Satu kali dia akan angkat, Tuhan angkat dia menjadi raja, benar. Dia jadi raja, pemimpin. Jadi saudara pun berdoa, katakan apa yang engkau mau Tuhan dariku. Apa yang Tuhan inginkan dariku? Pernah nggak saudara berdoa seperti itu? Ini aku Tuhan, pakailah aku. Atau biarlah Tuhan mengalir seperti mengalir raja. Kemana mau mengalir? Gak ada kepastian kan? Kita harus mengalir kepada tujuan surga, amin. Tujuan Allah. Harus ada perubahan. Kalau tadi pada sesi pertama saya katakan, kita harus sudah ditentukan Tuhan menjadi pemenang. Kita harus buat target. Hidup keluarga juga harus seperti itu, om, tante, bapak, ibu. Harus punya garis finish. Tahun ini apa yang mau dikerjakan? Atau biarlah mengalir aja lah. Ini kesia-siaan saudara. Kalau hidup kita hanya mengalir doang, mengalir kemana nggak ada kepastian, ini kesia-siaan. Jadi bawalah, punyailah dan milikilah seperti apa yang kata Yusuf. Baca dulu ayat Roma pasal 5 ayat 5. Baca dulu, pilih, buat baca supaya jelas. Roma 5 ayat 5. Apa yang dikatakan di situ? Mengecewakan atau tidak? Sudah dapat? Ya, bacakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Iya, dan pengharapan tidak mengecewakan. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, amin. Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita memiliki Roh Kudus, amin. Ada yang nggak memiliki di sini? Coba angkat tangan, nggak ada ya? Semua memiliki. Iya, harus begitu. Karena Roh Kudus itulah yang berperan penting dalam hidup kita. Jadi nggak ada yang mengecewakan. Mengikut Tuhan, menabur dalam pekerjaan Tuhan, nggak ada pernah mengecewakan. Tidak pernah sia-sia, tapi dilipat gandakan, dilipat gandakan. Itulah kasih karunia Tuhan, amin. Dilipat gandakan saudara. Jadi jangan takut. Ya, jangan takut. Berbuat baik juga, mengasihi juga, tingkatkan. Kalau kita bisa bukti nyata mengasihi saudara kita yang satu jemaat, itu biasa aja. Yang tidak kita kenal bisa kita mengasihi, harus bisa. Itu buktinya saudara. Bukti. Kalau mengasihi saudara-saudara kita satu gereja, semarga, ini ya udah biasa. Tetapi orang lain bagaimana? Yang butuh pertolongan. Saya mulai melayani Tuhan. Biar di luar dari jemaat yang gak saya kenal pun kalau minta pertolongan datang, sangat perlu. Aku tetap mengulurkan tanganku. Saya ada pernah kesaksiannya waktu kun ada ibu-ibu yang dia sangat butuhkan dari Gunting Saga, datang mau pulang ke Duri, dia hanya memiliki uang 2.000 rupiah, 20.000. Itu pun dibilang dia punya anak 5 saudara. Dia tinggalkan anak dan suaminya. Saya hanya punya uang 50.000. Saya belum belanja kebutuhan di rumah kami. Bapak lagi pergi pelayanan. 50.000
Karena sampai di situlah uang dia itu ongkosnya. Turunlah kau di sini, sampai di sini ongkos 20.000. Dia berjalan, dilihatnya ada gereja. Kata dia diberkati di GBI. Saya nggak tahu, tapi saya percaya aja. Setiap orang yang berbicara ke saya percaya. Mau dia bohong itu urusan dia. Itu saya. Ya, jadi dia bilang gini, tolonglah Ina, biar sampai aku ke Duri. Aku tinggalkan suami dan anakku, aku mau ke Duri. Tapi nggak ada ongkos 50.000 saja. Mau aku bilang nggak ada uang 50.000. Bisa dah, penyertaan Tuhan itu aja. Ya, sempurna. Aku mau bohong nggak mungkin. Roh Kudus bilang, udah kasih. Hatiku bilang, jangan kasih makan apa engkau sama anakmu. Tapi yang paling dalam hatiku, kasih. Antara kasih, tidak kasih. Perjuangan. Tapi mulai Roh Kudus bilang, ke orang percaya kau, perbuatlah, aku bisa memberi makan lebih dari 1 hari. Gak bohong kau, Ina? Enggak bohong, aku gak bohong, Ina. Gitu. Bayangkan 50.000 gak cukup itu. Kedua, aku cukup 50.000. Makanmu lagi. Gak usah makan aku penting sampai aku ke rumah. Di mana mamamu Duri? Di kota itu, di gang apa di bilang sana. Aku pergi tunggu lah ya. Aku kasih uang 50.000 itu. Nah, begini stop kalau begini. Iya. Mulai ada menggoda lagi kan? Pastilah ada menggoda diri gini. Mak, ngeliat kok. Abang itu mah. Tapi puji Tuhan, saudaraku. Lalu bapak dalam barang bilang, Ma, ada uang? Gak ada. Oh iya. Ya aku kirim lah ya. Lebih dari 1 hari saudara kirim. Kami bisa menikmati. Sebab seperti Yusuf, cukuplah kasih karunia-Mu memberkatimu. Jika Tuhan sudah berikan karunia kepada kita, maka Dia bertanggung jawab untuk menghidupi kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bertanggung jawab. Anakku di sana pun bisa dicukupkan Tuhan, bertanggung jawab. Di mana lagi di Batam, di mana pun berada saudara, bertanggung jawab Tuhan. Karena dibilang apa? Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Itu klaim firman Tuhan itu. Jangan takut. Pegang firman Tuhan itu. Perkatakan. Semua dibuat berhasil. Tapi awali dulu apa? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau mimpi doang saudaraku tidak akan terjadi. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, ya, saya setiap tahun punya target. Tuhan, tahun ini aku harus ini, tahun ini aku harus ini, tahun ini harus ini, tahun ini harus bertumbuh. Kalau kita mengabaikan sumbernya, saya sering begini. Kenapa kita ibadah tumpur? Kenapa saya tidak berhasil? Karena apa? Taruhnya Tuhan itu nomor belakang. Utamakan Tuhan. Karena ada firman kan, cari dahulu. Utamakanlah supaya Tuhan pun mengutamakan kita. Yang kedua, yang pertama tadi apa saudara? Yusuf selalu berhasil karena kasih karunia-Nya. Yang kedua, Yusuf mendapat puasa atas seluruh milik tuannya. Ayat berapa tadi itu? Mari kita buka bersama. Mulai dari ayat 2 saya baca ulang. Tetap, ya udah, kita lihat aja kehidupannya. Ya begitu-begitu aja. Tapi
Ya, menjadi jemaat yang baik harus bawa persepuluhan. Menjadi jemaat GB Harmoni harus punya persepuluhan. Jangan tipu-tipu persepuluhan saudara, bawalah kepada Tuhan. Karena itulah milik Tuhan, bukan milik pendeta sinaga, bukan. Itu milik Tuhan yang harus kita persembahkan. Pendeta sinaga ini juga punya persepuluhan ke pusat. Gereja ini, berapa penghasilan gereja ini dipersembahkan ke sana, saudara. Kalau tidak dibayar gembala, semua dihambat apapun yang mau dilakukan di gereja kita. Gitu. Jadi menjadi jemaat GB Harmoni, bawa persepuluhan, amin. Itu hukumnya Allah bagi kita. Jangan dimakan, bagus kita gak makan. Bapak Gembala sering bilang kepada saya, hitung persepuluhannya. Jangan dimakan, itu diberikan ke pusat. Supaya GB ini semakin besar, semakin jaya. Ya kan? Ada lagi ekstra kolekte. Tetapi tahun 2000 COVID gak pernah saya buat lagi ekstra kolekte. Apa yang ada persembahan kita itu dibagi-bagi. Bawa. Harus setiap bulan. Ya kan? Saudara bisa hidup sendiri. Apa yang tinggal? Hiduplah kami. Hidup sampai hari ini. Puji Tuhan. Kita mau habiskan tahun ini tetap dalam keadaan sehat. Belajarlah saudara. Yusuf belajar sampai dia dipercayakan, sampai kita dipercayakan Tuhan berkat berlimpah-limpah. Asal kita lakukan firman Tuhan. Jelas kan? Tentang persepuluhan dalam Meliak itu, aku akan membuka tingkap langit katanya. Kita yang kurang menampung, kita stop. Masih perlu lagi keluarga ini, perpuluhan ini. Jangan makan. Kenapa harus diperkatakan? Saya sering minder mendengar perkataan ini. Tapi setiap sekali seminar, katakan biar bertumbuh jemaat. Masih ada yang bertumbuh banyak, Pak. Katakan. Karena itulah yang Tuhan mau, supaya bertumbuh semua. Nah, di ayat itu ada kayak bagaimana Yusuf mendapat kuasa atas seluruh milik tuannya. Jika kita diberi kuasa oleh Tuhan, tujuannya supaya kita mampu menanggung beban dan mampu menanggung segala perkara di dalam diri. Jika Tuhan beri kita kuasa supaya seberat apapun beban kita, sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun perkara yang kita hadapi, ada kasih karunia Tuhan yang mencukupkan, amin. Kita bisa mampu. Jadi kalaupun kita punya masalah, punya beban, kita tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Abaikan, serahkan kepada yang mempunyai. Kita ini kan pemilik kasih karunia. Serahkan. Tuhan, ini bebanku, ini masalahku, ini persoalan hidup, inilah persoalan, inilah kehidupan suamiku, inilah kehidupan istriku, inilah kehidupan, serahkan supaya kita dapat kekuatan oleh kasih karunia Tuhan. Jadi gak takut saudara, tetap kita bisa happy. Jadi jangan kalau kita dapat baju baru happy, ya kan? Punya beban pun happy lah, karena Tuhan sudah beri kasih karunia-Nya kepada kita, amin. Ketiga, tapi sebelum ketiga kita baca dulu dalam kitab Filipi 4 ayat 13. Tampilkan dulu Daniel. Bersama-sama ini kita harus bersama-sama baca ini. Yang jangan ada gak baca kita semua supaya tersingkirkan segala perkara itu. Haleluya. 2, 3 ya. Segala perkara dapat tertantum di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Amin saudara. Segala perkara dapat tertantum di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Jadi aku ternyah mendengarkan waktu Gul di rumahnya si Boas, istrinya bilang, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, aku nggak bisa untuk menghadapi keluarga. Kalau bukan karena kasih yang di hatiku ini, dia bilang sudah, memang karena kasih karunia aja. Dia bisa berhadapan setiap hari dengan suami, belum lagi anak-anak cari makan. Saudaraku, jadi berbahagialah saudara yang sempurna suami istri, amin. Tetapi dia nggak pernah menggerutu. Dia hanya dibilang kasih karunia Tuhan aja. Yang selalu dia percaya kepada Tuhan. Bagaimana yang sempurna ini hidup kita ini suami istri ini? Atau kita kemana nggak ibadah? Pergi ke sana, pergi ke sana. Jangan gadekan. Bapak Gembala sering bilang, jangan gadekan ibadahmu. Tetap nanti hidupnya ya gitu-gitu aja. Jangan gadekan. Berupaya, berjuang. Gak mana kita rugi memuji Tuhan. Ada yang rugi memuji Tuhan? Gak ada kan? Happy, bahagia, sukacita ditampung di kehidupannya. Yang ketiga, Yusuf jadi raja hanya karena Tuhan. Penyertaan Tuhan akan membuat kita hebat dan luar biasa. Ada ayatnya, ada saudara. Mari kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1. Udah saudara? Yuk kita baca bersama-sama yuk. 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan lurus, sehat dan kasih, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang bertanam di badan yang naik, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan tidak tahu apa saja yang diperbuatnya berhasil. Akhirnya berhasil. Amin saudara. Iya. Biarlah kita seperti pohon yang tertanam di tepi aliran ini. Gak ada musimnya. Berbuah terus. Berhasil terus. Ya. Jadi apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang gak mau berhasil? Pasti semua kita mau berhasil. Sampai anak cucu kita aja kita doakan berhasil, berhasil, berhasil. Tetapi ada ganjaran untuk menerima keberhasilan. Kita harus tertanam di dalam firman Tuhan. Kita harus menjadi paham. Kesukaan ialah apa? Taurat firman Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam. Kesukaan kita bukan daging panggang, bukan. Kesukaan kita tidur-tiduran, bukan. Kesukaan kita ialah Taurat. Siang dan malam. Harus kita renungkan. Kan sekarang udah zaman canggih. Kemana-mana pun kita punya handphone. Handphone ini pun dibawa di pesta aja bisa kita baca firman Tuhan. Kalau giliran tengah hari mungkin baca firman, pagi hari, malam hari, ya kan? Bisa kan? Enggak harus di rumah, kita pulang dulu baca. Itulah perenungan bagi Tuhan. Jadi betapa bahagianya Tuhan, sehingga dijadikannya Yusuf ini menjadi raja.
sudah saya tapi Yusuf, karena dia tahu dia dipelihara oleh Tuhan, dia mendapat kasih karunia Tuhan, maka dia tidak balas. Diberkati kan Yusuf, hebat, diberkati jadi raja. Sampai terjadi kelaparan, saudaranya bisa diberinya makan. Coba luar biasa. Jadi mari tinggallah di dalam kebenaran firman. Marilah lakukan perintah-perintah Tuhan. Marilah berbuat menyenangkan Tuhan. Marilah lakukan apa yang Tuhan mau. Maka jika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ini hidupku, apa yang Tuhan mau aku mau lakukan, maka Tuhan akan beri petunjuk kepada saudara. Tapi dengan satu catatan, jangan keraskan hatimu, lembutkanlah hati, supaya tumpahlah kasih karunia Tuhan yang memberkati kita. Ayat yang terakhir saudara, kita baca bersama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-14. Sehingga Yusuf berhasil terus dan berhasil. Yohanes 14 ayat 12. Kalau sudah ditampilkan, kita bersama-sama membaca. Sudah? 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Iya, dia katakan bahwa siapa percaya kepadaku, pekerjaan-pekerjaan besar yang sudah Tuhan lakukan, kita bisa melakukan asal kita percaya. Sebab dia pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itulah Tuhan kita. Jadi jangan mau 50-50 percaya kepada Tuhan. Sepenuhnya serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Amin firman Tuhan. Silakan pemusik maju ke depan.